kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama-sama di tema 5, pengalamanku, subtema 4, pengalaman di tempat wisata, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik, kita belajar dengan semangat ya. Liburan naik kelas telah selesai. Saat liburan, Ana melakukan perjalanan. Ana ke kampung halaman ayahnya. Kampung ayah Ana berada di Sulawesi Tengah. Terdapat banyak pantai di sana. Ana dan keluarganya pergi ke pantai Tanjung Karang. Ana bertemu Kia di Tanjung Karang. Nah, di sini ada percakapan antara Ana dan kakaknya, yaitu Ocha. Kak, lihat pantainya sangat indah. Bagaimana kalau aku dan kakak bercebur ke dalam air? Aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya bicarakan dahulu kepada ayah dan ibu. Nah, adik-adik, Pantai Tanjung Karang adalah salah satu tempat wisata yang terkenal di Sulawesi Tengah. Pantainya sangat indah adik-adik. Di sini, Ana mengajak kakaknya untuk masuk mencebur ke dalam air laut. Tetapi, kakaknya Ocha mengatakan bahwa mereka tidak boleh mengambil keputusan sendiri dan harus bertanya terlebih dahulu kepada orang tua mereka. Adik-adik, apa yang disampaikan Ocha kepada Ana? Ya, Ocha menyampaikan kepada Ana untuk tidak mengambil keputusan sendiri untuk masuk ke dalam air laut dan harus bertanya kepada ayah dan ibunya. Lalu, sikap apakah yang dilakukan? Nah, sikap yang dilakukan Ana dan Ocha tadi adalah sikap yang mementingkan keputusan bersama daripada keputusan pribadi. Sesuai dengan sila keberapakah sikapnya tadi? Jadi adik-adik, sikap mementingkan keputusan bersama daripada keputusan pribadi itu sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, adik-adik, kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri ketika kamu pergi bersama. Inilah contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Berikan centang pada gambar berikut. Contoh perilaku sesuai sila keempat Pancasila. Jadi sila keempat Pancasila itu berhubungan dengan musyawarah ya adik-adik. Contohnya mendengarkan pendapat orang lain, menghargai pendapat orang lain, itu sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, kita lihat gambar yang pertama. Di sini mereka sedang bermusyawarah. Berarti ini sesuai dengan sila keempat Pancasila. Kemudian di gambar kedua ini, mereka sedang mengangkat tangan untuk mengajukan usulan atau pendapat. Nah, ini terdapat dalam musyawarah juga. Kita boleh mengajukan pendapat atau usulan kita. Jadi ini sesuai dengan sila keempat. Lalu yang ketiga ini juga sama ya adik-adik, sesuai dengan sila keempat. Nah, yang keempat ini bisa kita lihat dari raut wajahnya. Dia terlihat seperti marah. Nah, ini tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila. Karena dalam musyawarah itu boleh kok berbeda pendapat, tetapi kita tidak boleh marah-marah jika pendapat kita tidak didengarkan atau tidak disetujui saat bermusyawarah. Adik-adik, Ana tidak mengambil keputusan sendiri ketika Ana menentukan ketua kelompok diskusi. Adik-adik saat di kelas mungkin pernah melakukan musyawarah, misalnya pada saat menentukan ketua kelas atau saat membentuk kelompok diskusi dan memilih ketua kelompok. Nah, sebenarnya apa sih musyawarah itu? Nah, musyawarah itu artinya berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama secara mufakat. Nah, saat bermusyawarah itu pasti ada perbedaan pendapat. Kita harus menghargai orang yang sedang menyampaikan pendapat atau usulannya dalam musyawarah. Musyawarah dilakukan agar tidak terjadi pertengkaran dan pertikaian. Musyawarah dilakukan dengan asas kekeluargaan.
Pengambilan keputusan dalam musyawarah dilakukan dengan voting. Apa itu voting? Voting adalah cara pengambilan keputusan dengan melakukan pemungutan suara. Misalnya, kelas sedang memilih ketua kelas dan tidak mencapai mufakat, maka kita bisa melakukan voting atau pemungutan suara. Misalnya, calonnya adalah Ana dan Titi. Siapa yang memilih Ana? Ada beberapa anak. Kemudian dihitung, kemudian yang mendapatkan voting atau jumlah suara paling banyak, itulah yang menjadi ketua kelas. Nah, di subtema ini, contoh penerapan sila keempat Pancasila di tempat wisata adalah musyawarah bersama keluarga untuk memilih tempat yang akan dikunjungi. Kemudian, bisa juga musyawarah untuk memilih tempat membeli oleh-oleh. Kemudian, mendengarkan pendapat orang saat bermusyawarah. Sesampainya di Palu, Ana singgah di air terjun Wera. Air terjun Wera sangat menyegarkan. Masih banyak terdapat air terjun di Sulawesi Tengah. Adakah air terjun di tempat tinggalmu? Atau adakah tempat wisata di daerahmu? Nah, begitu ya adik-adik semua. Selesai ya pembelajaran kita kali ini di tema 5, subtema 4, pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini berguna buat adik-adik semua dan sampai jumpa di video pembelajaran lainnya.